Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi panutan kita sekalian, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang doa. Terakhir kita sudah sampai quote ke-7 atau catatan ke-7, sekarang yang ke-8, halaman 21, sebab terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa. Di sini saya sebutkan alasan-alasannya dulu, baru kita lihat hadis. Yang pertama, keadaan dalam perjalanan jauh, safar. Yang kedua, meminta dalam keadaan sangat butuh, yaitu dalam keadaan genting. Yang ketiga, menengadahkan tangan ke langit. Yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan Ya Rabbi, wahai Rabbku, atau memuji Allah dengan menyebut nama dan sifatnya. Misalnya Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Atau kita manggil Allah dengan Ya Mujibas Sailin, wahai Rabb yang mengabulkan doa orang yang minta kepadamu, dan lain-lain. Coba kita rinci dulu. Yang pertama, dalam keadaan bersafar, melakukan perjalanan jauh. Dengan catatan, kata para ulama, bukan safar maksiat. Dan safar disebut orang itu bersafar jika telah memenuhi jarak yang dinamakan safar. Saya pernah sebut ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedangkan yang dipegang atau dianut oleh jumhur atau kebanyakan ulama, safar itu akan menempuh jarak 85 kilo. Ya, kalau dikonversikan dengan jarak saat ini itu 85 kilometer. Nah, ketika sudah keluar dari batas kampung, ya. Ini saya pertegas yang dulu pernah kita kaji-kaji lagi ya. Ini misalnya Warak, Giri Sekar, Panggang. Mau menempuh jarak berapa tadi? Kalau sampai Jogja baru 30. Magelang ke sana misalnya ya. Semarang misalnya tujuannya. Maka ketika keluar dari batas kampung, di sini sudah tidak ada lagi rumah gitu ya, terus dia nanti masuk ke kampung lain gitu ya. Maka saat misalnya ini Jogja, saat sudah sampai di Bantul, Imogiri situ, sudah keluar dari batas
kampung, maka dia boleh ambil keringanan saat safar. Apa keringanannya? Apa Bu? Qashar sholat dulu. Kalau jamak itu bisa lakukan ketika mukim. Kalau qashar sholat cuma safar saja. Qashar sholat, ya. Jadi sholat di qashar. Bisa ambil lagi keringanan jamak sholat. Bisa lagi kalau safarnya berat, tidak puasa. Bisa lagi keringanan tidak dapati air apa? Tayamum. Namun saat safar nih yang penting ini ada qashar sholat nih. Qashar sholat itu ringkas yang 4 jadi 2. Ini cuma ada saat safar saja ini. Nanti dia mau pilihan mau lakukan jamak takdim maupun jamak takhir terserah. Lihat keluangan waktu. Sampai Semarang saya zuhur, di pagi saya pergi. Nah sudahlah, saya nanti balik nanti sore. Habis asar sudah saya majukan asar ke waktu zuhur. Berarti jamak takdim. Dia kerjakan sholat zuhur sambil qashar tadi, ya. Terus setelah itu lanjut dengan sholat asar sambil qashar lagi, dua berarti. Nah coba perhatikan di sini ya, ketika sudah keluar dari batas kampung, nggak mesti batas kota, batas kampung. Di kota gede sini mana batas kampungnya? Pas keluar nggak ada lagi rumah-rumah gitu, baru dapat kampung baru lagi. Padat ya, itu susahnya orang kota itu. Mungkin dapat jembatan besar gitu, Ji. Mau dapat jembatan, tek, nah sudah pisah toh. Nah, wih. Itu. Sudah keluar itu. Ketika dia sudah keluar, tujuannya kemana tadi? Semarang kan? Nah, sejak di sini dia sudah bisa qashar. Oh, tak mampir pas makan siang. Nah, sekalian qashar. Walaupun belum sampai 85. Karena sudah keluar dari batas apa? Kampung. Paham Ibu? Namun kalau orang kota gede ke Adi Sucipto belum qashar. Karena masih nyambung rumah itu toh. Pas pesawatnya take off. Nah, sudah keluar batas kampung. Iya kan? Ini lagi ke Tugu stasiun. Nah, Giwangan. Ya, Giwangan ya, Giwangan coba. Masih sambung kan? Belum keluar batas kampung. Berarti masih di situ belum bisa qashar. Tugu tadi belum bisa, masih nyambung orang sini. Nah, ketika keretanya sudah jalan, tinggalkan stasiun Tugu. Nah, sudah masuk ke mau stasiun berikutnya ke atas misalnya, nah sudah di qashar situ. Naik mobil. Iya, cari yang batas kampungnya mana. Bisa lewat jembatan besar, sudah tidak kelihatan rumah lagi. Nah, baru itu. Gitu. Ya kalau enggak ya batas kota lah. Wes. Yang penting sudah keluar batas dulu. Untuk apa ini tadi? Untuk bahas qasharnya kapan? Kalau selama masih di sini belum bisa qashar, cuma apa? Jamak. Saya majukan waktu asar misalnya ke zuhur gitu. Tapi kalau sudah safar dia bisa ambil ini. Ini maksudnya safar dibolehkan kalau sudah safar. Maaf, qashar itu dibolehkan kalau sudah safar. Kalau belum safar belum boleh qashar. Namun keluar dari batas kampung. Tapi kalau jamak boleh ya Ustaz? Jamak boleh.
Saya sampai hadis Sucipto misalnya, saya jamak langsung. Zuhur, ya saya majukan asar. Waktu zuhur biar nanti di Jakarta nggak usah ini lagi lah, repot nanti di sana belum tentu juga sampai bisa kerjakan sholat asar, kena macet nanti gimana? Kesusupur turun dari pesawat, kejar mobil lagi, kejar ini lagi, wes dimajukan tadi waktu asar ke waktu zuhur. Dia masih bisa jamak tapi tidak qashar. Di rumah bisa atau tidak? Ya selama nanti diperkirakan asar sulit dikerjakan di waktunya, maka majukan asar ke waktu zuhur, tapi belum bisa qashar, cuma jamak saja. Gitu ya. Qashar sekali lagi kalau sudah keluar batas kampung. Walaupun belum sampai tujuan 85 kilo. Nah, kita sudah sebut bersafar tuh. Selama berapa hari safar tadi? Selalu tak terangkai dulu. Berapa? Tergantung niat. Ke Semarang. Saya sana berapa hari? Oh 1 hari aja. Selama 1 hari masih bisa qashar itu. Kalau lebih dari 4 hari mukim berarti. Saya ke Semarang ya, saya di sana. Saya datang Senin, saya mau pulang hari Ahad nanti. Sudah lebih dari 4 hari kan? Berarti sejak datang di Semarang saya sudah niatannya mukim, walaupun bukan orang Semarang. Paham Bu? Saya datang ke Semarang kan? Sudah saya planning tadi dari hari apa tadi? Senin, pulangnya Ahad ya. Nah, berapa hari itu? Lebih dari 4 hari kan? Nah, ketika saya sudah sampai sana, Senin, saya sudah mukim. Kalau sudah mukim berarti sholatnya gimana? Qashar lagi enggak? Tidak. Qashar cuma saat safar nih. Sejak awal saya stay di situ, cukup ya kerjakan sholat pada masing-masing waktu normal lagi. Kecuali kalau di sana sudah perkirakan, saya cuma sehari, ya sudah 1 hari itu jamak qashar. Mau kita? Muhammad sudah COVID Muhammad lagi. Coba yang jauh Bali. Wes ya. Denpasar. Jauh sekalian tuh. Berapa hari sana? Oh Senin sampai Minggu Ustaz. Sudah lebih dari 4 hari kan? Mukim. Pas sampai Denpasar sudah mukim, berarti tidak lagi qashar. Pas terbang dari Jogja tadi, masih safar. Sudah stay di sana, mukim. Mana lagi? Kemana? Ke Saudi. Sudah safar itu kalau Saudi. Umroh sudah, karena pindah-pindah. Kalau umroh dia nggak stay satu tempat kan? Madinah berapa hari, pindah lagi, Mekah lagi, pindah lagi, Jeddah lagi, terbang Indonesia lagi, safar semua itu. Sudah nggak usah niatan bilang mukim lagi, karena berapa hari pindah-pindah terus kok. Ya Madinahnya kalau cuma segitu aja, pindah-pindah jalan-jalan lagi. Ya. Anak kos-kosan, dia dari Papua asli, datang ke Jogja. Musafir apa mukim? Mukim. Nggak bisa dia bilang, Ustaz saya 1 tahun baru saya pulang. Masa 1 tahun dia jamak qashar terus? Dia sudah stay Bu. Mukim Bu. Dia sudah dari sana kan, datang sini. Berapa hari? Berapa hari di Jogja? 1 tahun. Mukim. Anak kos-kosan enak banget kalau dibilang kayak gitu. Saya orang Papua. Rumah saya jauh, Ustaz. Saya nggak punya rumah di sini, ngekos. Iya, kamu ngekos tuh mukim niatanmu itu. Sudah lebih dari 4 hari. Sejak dia datang di Jogja, sudah dia stay di situ, ya kan, kuliah dia, maka ketika itu sudah mukim. Itu.
Paham ibu-ibu? Pekerja offshore. Apa bu offshore? Lepas pantai. Di kilang-kilang minyak sana coba. Mukim apa musafir? Mana rumahnya? Iya lama. Lepas pantai bu. Mungkin tahu mukim di mana? Daratan nih normal. Apa? Yang di kapal apa? Yang ngemudikan apa? Nah, nakodanya itu apa? Musafir apa? Mukim? Musafir jalan terus kok. Nggak berhenti-berhenti. Saya sudah stay. Bukan stay kamu di situ. Kamu lagi jalan terus. Iya kan? Walaupun dia tidur situ enak, makan juga bisa. Karena masalah itu niatannya dia bukan ini, yang offshore juga sama. Lepas pantai. Sehingga kalau disyaratkan sholat Jumat itu ada syarat paling penting kalau dalam mazhab Syafi'i itu adalah yang kita sudah sampai situ belum ya? Belum, di Safinatun aja belum. Ya. Ketika disyaratkan sholat Jumat itu harus mustautin. Mustautin itu mesti stay, ada penduduk asli di situ yang sholat. Sedangkan kalau dia offshore, dia jadi nakoda tadi, itu bukan orang yang tinggal di situ. Maka para nakoda, begitu juga yang kerja offshore, tidak perlu sholat Jumat. Dia tidak perlu mengerjakan sholat Jumat di kapal. Gantinya apa? Zuhur. Dia sholat zuhur. Berapa rakaat? Musafir. Jadi 2. Sama-sama sholat Jumat 2 juga, tapi tidak ada khutbah kan? Kalau waktu kecil, waktu saya dari Papua sana naik kapal, nah itu ada sholat Jumatnya itu. Saya baru ngerti pas saya kuliah itu, ternyata saya nggak perlu sholat Jumat. Wah, dibuat-buat aja sama kapal ini. Nah, nggak perlu. Sholat Jumat didirikan di situ. Balik lagi. Balik itu safar ya. Keadaan yang kedua apa? Sangat butuh atau genting. Maka kalau orang dalam keadaan butuh atau menunjukkan keadaan butuh, menunjukkan keadaan susah, doanya lebih cepat terkabul. Berarti kalau dia banyak mohon ulang-ulang, mohon lagi, berarti butuh nggak? Butuh, lebih cepat terkabul. Kemudian menengadahkan tangan ke langit, nah diangkat tangan tadi. Tangannya diangkat. Sunnah diangkat. Kecuali untuk khotib Jumat. Tunggu bu. Khotib Jumat. Kecuali untuk siapa? Khotib Jumat. Khotib Jumat cukup begini. Ini loh. Ini bu. Apa ini? Jari telunjuk saat berdoa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu dakwah. Ini isyarat dengan jari. Khotibnya enggak angkat tangan. Khutbah Jumat belum pernah lihat bu? Ya, jari. Isyarat cuma jari saja. Kalau khotibnya khutbah terus dia isyarat jari, berarti dia tahu itu. Ini khotib ini mantap ini. Cuma tahunya dari ini aja, coba lihat. Posisi yang lainnya, kondisi yang lainnya, angkat tangan, ya. Kondisinya tetap mengangkat tangan. Hukum asalnya berdoa seperti itu. Yang keempat, memanggil Allah dengan panggilan Asmaul Husna atau nama Allah disebut. Itu sambil atau tujuannya untuk tawassul.
Abu tawassul, menjadikan perantara dalam doa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut untuk tawassul. Cukup sebut nama yang nanti sesuai dengan isi doa. Ada nama yang sifatnya umum yang sudah bisa dipakai di setiap doa. Ya Rabbi, Allahumma, itu bisa dipakai untuk setiap doa. Atau untuk terangkatnya hajat, ya Hayyu, ya Qayyum. Itu sudah sesuai itu. Tanpa ibu mesti menghafalkan, tanpa ibu-ibu mesti apa istilahnya ya? Hafal apa lagi? Biasanya awal-awal ngaji itu pripun Bu itu? Kalau di beberapa majelis pengajian itu ayo baca Asmaul Husna dulu gitu kan. Itu mulai pas kalau saya ngisi itu saya mulai kasih trik untuk bisa hapus itu. Itu saya ngaji di Masjid Kampus UGM dulu ada itu. Cuman saya protes sebenarnya. Pas saya pulang baru saya protes. Bu, saya masuk, Bu, saya nggak usah ditunggu-tunggu gitu. Saya mau masuk langsung isi kajian. Saya minta hapus saja, saya langsung ngisi kok. Saya on time nanti. Ini saya datang on time langsung tek masuk ngisi. Pada nunggu ibu-ibu nunggu lama gelisah juga kan. Ada strategi itu ngaji nggak mesti gitu Bu. Langsung dipraktekkan aja nama ini pakai dalam doa gitu loh. Bukan nama kita pakai nama Asmaul Husna tadi pakai untuk zikir bukan. Nama ini langsung diaplikasikan untuk apa? Doa. Ibu-ibu nggak mesti ngulang ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur 1000 kali. Ya Goni ya biar cepat sugih utangnya lunas. Misalnya ya Goni, ya Goni, ya Goni. 1000 berapa kali gitu, ada ketentuannya itu. Nggak perlu Bu, langsung aplikasikan aja, pakai nama ini diambil langsung. Ya Ghani, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrama, sudah. Kan dapat tuh, aplikasi langsung. Sudah digunakan. Kan disuruh untuk tawasul dengan nama-nama tadi. Nama-nama tadi bukan jadi bacaan zikir. Ya? Bukan juga Asmaul Husna nanti jadi pajangan saja, bukan. Kan cuma jadi pajangan di rumah itu. Enggak, ambil itu nama, ya, yakini itu, tahu maknanya tadi ya Goni, tahu Maha Kaya kan? Nah, sudah pakai untuk doa, kan dapat. Dia sudah praktekkan itu untuk tawassul. Nah, 4 hal ini kita lihat dalam hadis. Ayuhan nas innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa a'malu sholihah inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa ana istajabu li dzalik. Wahai sekalian manusia, sungguhnya Allah itu thayyib. Ya, Allah itu thayyib, Allah itu baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Dan sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik. Makanlah makanan yang baik-baik. Dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tadi perintah untuk para rasul ya, ini perintah untuk orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rizki yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepadamu. Berarti rizki dipilih di sini dulu. Para rasul diperintahkan untuk memperhatikan rizki yang dia ambil itu bagaimana.
Orang-orang beriman juga demikian. Nah, lalu disebut. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang jauh. Apa tadi perjalanan jauh? Safar. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Berarti orang yang lagi butuh. Ya, orang yang lagi butuh. Tadi ya, genting tadi ya. Yang keadaan kedua. Orang itu mengangkat tangannya ke langit. Nah, berarti tadi menengadahkan tangannya ke langit. Seraya berkata, wahai Robku. Yang keempat berarti sebut Asmaul Husna. Padahal, nah ini penghalangnya. Padahal 4 syarat sudah dipenuhi. Namun dia punya masalah. Yang kelima di sini disebut yang kelima. Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah akan memperkenankan doanya? Berarti doanya terkabul atau tidak? Apa sebab tidak terkabul? Makanannya haram, minumannya haram, ya pakaiannya haram, ya dapat rizki yang haram. Bagaimana mungkin bisa terkabul? Kalau doa punya pengaruh seperti itu, kata para ulama juga, amal soleh sama amal soleh tidak diterima gara-gara yang haram. Sholat pakai pakaian haram, sarungnya nyolong. Diterima atau tidak sholatnya? Tidak tahu. Dia berangkat haji pakai harta korupsi. Diterima atau tidak hajinya? Bu? Allah mau menerima yang taib saja. Kalau tidak diterima hajinya perlu diulang atau sholatnya perlu diulang nggak? Tahu, pertanyaannya berbeda, Bu. Tadi kan tidak diterima, sekarang perlu diulang nggak ibadah tadi? Berarti sholatnya tidak sah. Berarti hajinya tidak sah. Sah tapi tidak diterima, berarti perlu diulang nggak? Haji meneh. Korupsi lagi berarti. Pakai nggak ada dia. Hah? Tobat. Mana, Bu? Ibadahnya sah tapi tidak diterima. Paham? Sholatnya tadi tidak perlu diulang. Pakai sarung apa tadi? Nyolong kan? Sholatnya sah, sudah. Namun karena kamu buat masalah di situ, sholatnya tidak diterima. Cuma sahnya saja. Kalau sah saja berarti tidak perlu diulang. Sama dengan haji tadi. Hajinya sah atau tidak? Sah. Tapi tidak mabrur. Nah itu bahasanya. Disuruh ulang enggak? Tidak. Hah? Bisa berubah jadi mabrur dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan. Mau bagaimana lagi? Pahalanya apa? Iya, pahalanya tidak diterima. Ya mau haji lagi deh, mudah-mudahan. Ya gitu aja. Nah lihat pengaruh hadis tadi atau lanjutan hadis tadi. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabud da'wah. Perbaikilah makananmu, maka doamu akan mustajab. Suruh perbaiki apa? Makanan. Biar apa? Doanya mustajab. Berarti dengan memperhatikan makanan, dengan memperhatikan yang halal, doa terkabul. Ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tustajab da'watuka min baina ashabi Rasulillah SAW. Apa yang membuat doamu itu
mudah dikabulkan dibandingkan para sahabat lainnya. Ia katakan, ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat. Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Berarti dia tahu halal dan haram. Maka doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mudah terkabul. Wahab bin Munabbih ia berkata, man sarrahu ayastajiballahu da'watuhu falyatib tu'matuhu. Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Sa'al bin Abdullah berkata, man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuhu. Siapa makan makanan halal selama 40 hari, doa-doanya itu terkabul. 40 hari saja di sini disebut. 40 hari ini bukan syarat, namun disuruh seterusnya memperhatikan yang halal, bukan hanya 40 hari. Yusuf bin Asbat berkata, balagona anna doa al-abdi yuhbasu anis samawati bisu'il mut'am. Telah sampai kepada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit. Tertahan di langit berarti nggak naik ke atas, karena sebab makanan haram yang ia konsumsi. Terus gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah juga terkabulnya doa. Sehingga tidak terbatas pada mengkonsumsi makanan yang halal saja, namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa. Sebaliknya, kemaksiatan menjadi sebab terpenghalangnya terkabulnya doa. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Makin taat dia, doanya makin mudah terkabul. Oleh karenanya pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam suatu goa, batu besar yang menutupi mereka menjadi terbuka karena sebab amalan yang mereka sebut. Apa saja amalannya? Telah kita sebut. Bakti pada orang tua, tidak jadi selingkuh, terus memperhatikan gaji pegawainya. Nah, di mana mereka melakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut amalan soleh tersebut sehingga doa mereka pun terkabul. Wahab bin Munabbih berkata, al-amalus soleh yablugud doa. Sumatala qaulahu ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus soleh yarfa'u. Amalan soleh itu akan memudahkan tersampainya atau terkabulnya doa. Lalu beliau membaca firman Allah, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh, yaitu dinaikkannya. Dari Umar ia berkata, bil wara'i amma haramallahu yakbalullahu du'a wa tasbiha. Dengan sikap wara, hati-hati terhadap larangan Allah, dia akan mudah mengabulkan doa dan memperkenankan tasbih, zikir, subhanallah. Ada istilah apa sih itu, Bu? Al-wara'u. Al-wara'u. Ini kan? Wara'. Wara' itu menjauhi yang masih syubhat. Syubhat itu antara halal dan haram belum jelas. Berarti syubhat itu yang belum jelas hukumnya. Ini diantara pengertian wara' ya. Kalau dia ya jauhi yang syubhat, tentu saja dia akan jauhi yang haram. Halal dia ambil, yang haram dia tinggalkan. Karena syubhat saja dia jauhi loh, syubhat. Maka ada suatu hukum, Bu,
Yang halal haramnya jelas. Tapi ada yang sifatnya masih apa? Syubhat. Apa sebab sesuatu masih syubhat? Di antaranya belum sampainya ilmu atau pemahamannya belum sampai di situ. Kurangnya ilmu. Atau mengkaji. Apalagi kalau orang nggak pernah ngaji, syubhat terus itu yang dia tempuh. Kalau ngaji maka akan tahu. Coba. Ternyata saya singgung toko online toh ibu-ibu. Besok pagi saya bahas toko online itu. Ini ada toko, ada pihak marketplace. Toko-toko kecil nih. Marketplace itu lama-lama nanti akan monopoli loh, Bu. UKM-UKM itu nanti kalah loh. Orang jual kacang ini di sini, kita jual produk kecil gitu ya. Kalau pihak marketplace itu tahu itu laris, nanti dia buat yang sama tuh. Terus atas namakan dia. Coba masuk aja di mart-mart itu. Ya kan? Semua produk-produk sudah berubah tuh. Dulu ada produk macam-macam itu bisa ditemukan, wah ini produk UKM ini, UKM ini. Sekarang sudah nggak ada lagi, Bu. Dibalik semuanya itu. Nah sekarang lihat ini. Nanti kerjasama lagi dengan ada yang untuk pembayaran. Udah pakai GoPay, ShopeePay gitu ya, dan PP yang lainnya. Baik, konsumen belanja. Datang sini ya. Bayar pakai apa? Transfer langsung atau pay tadi, Bu? Taruhlah pakai ini. Saya mau bahas tentang syubhatnya. Harus ada saldo atau tidak, Bu, untuk bayar pakai GoPay? Hah? Saldo ya? Saldo. Dapat diskon nggak? Diskonnya ini siapa yang kasih? Pihak GoPay atau pihak toko? Bu? Apa buktinya kalau itu pihak GoPay yang kasih? Kalau bayar pakai GoPay baru dapat diskon. Kalau transfer langsung dia pilih, dapat diskon atau tidak? Tidak. Ada saldo yang dimasukin di sini. Status saldo tadi itu namanya kordun. Konsumen itu masukin uang di sini, dia itu kordun atau meminjamkan. Meminjamkan berarti posisi konsumen itu sebagai kreditur apa debitur? Kreditur itu yang meminjamkan atau yang dipinjamkan? Kreditur. Ini kreditur, konsumen ya. Dia meminjamkan pada pihak GoPay. Aturannya kullu qardin jaro manfaatan fahuwar riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada keuntungan, meminjamkan dapat untung. Untungnya apa tadi? Diskon. Maka statusnya apa?
riba. Gitu Bu. Solusinya apa? Bayar langsung. Terus kalau penjual ada di toko itu gimana? Di marketplace itu? Hei ibu, tahu nggak konsumen bayar pakai apa? Atau cuma tahu saja sudah dia bayar, sudah. Saya cuma terima hak saya saja, baru langsung kirim barang, gitu. Hei ibu, hah? Gitu? Hah? Tahu nggak pembayarannya? Tahu nggak dia bayar dengan cash, transfer langsung, ataukah lewat GoPay? Tahu atau tidak si penjual? Tidak tahu. Cuma tahunya apa? Dibayar. Apalagi uangnya masih ditahan oleh pihak marketplace kan, sampai barang terkirim kan? Nah, gitu. Apa? Hah? Jangan masuk MP. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada solusi. Nitip sami mawon Bu Irma, mboten sah muter-muter. Itu istilah Bu Irma. Iya kan? Saya ini punya uang nih ya. Saya nitip kamu dulu, kamu pakai aja nggak apa-apa. Nitip kalimatnya, namun dia pakai. Nitip apa pinjam? Dia pinjam Bu. Walaupun kita bilang tak nitip ya, kamu pakai aja nggak apa-apa, pakai aja uang tadi. Dia kembalikan nggak? Kembalikan. Namun dia pinjam apa cuma kita nitip? Kalau nitip nggak boleh pakai. Saya nitip sendal di tempat penitipan sendal di masjid itu. Orang yang saya titip boleh pakai sendal saya? Paham Bu? Kenapa jadi korden bukan nitip? Karena uangnya puter, nggak mungkin nggak puter. Iya kan? Kalau pakai ya di tol sekarang pakai apa sekarang di tol? Apa Bu? E-tol. Nah, itu ada ribanya atau tidak? Ada diskon nggak? Nggak ada. Nah, aman-aman aja itu. Selama ini nggak ada diskon-diskon, suruh bayar-bayar gitu aja kan? Malah naik. Berarti enggak bayar. Kan cuma bayar. Bayar pakai pulsa telepon, mau beli apa begitu ya? Nah, bisa bayar pakai pulsa juga kan sekarang kan? Kan cuma bayar. Kita nggak dapat pelayanan diskon kayak ini. Kalau nggak tahu maka jadi syubhat, ya kan? Dia nggak tahu halal haram kan? Masih jadi apa tadi? Syubhat. Kalau misalnya saya nggak tahu nih ya, saya belum dapat ilmu, berarti sikapnya apa Bu? Waro. Jangan langsung bilang, wah nggak apa-apa kok itu. Jangan dia bilang nggak apa-apa. Kamu belum ngaji. Sikapnya apa tadi? Waro, dia pilih. Saya jauhi syubhat. Berarti apa kalau ada masalah ini dia belum paham nih ya? Nih. Kordon ini dia belum paham. Berarti apa? Sudahlah saya bayar normal aja lah, transfer aja lah, nggak usah kayak gitu-gitu. Dia kan berarti tinggalkan apa? Syubhat, waro orang ini. Ustaz, saya nggak ambil bonusnya nggak ambil. Cuman saya supaya kalau ada datang makanan itu saya nggak langsung ketemu orangnya, biar karyawan saya ambil, biar ngasih uang lagi gitu. Tapi bonusnya nggak saya ambil, itu gimana? Bayar makanan ada diskon nggak? Nggak ada. Kan ada, nggak ada Ustaz. Jadi misalnya makanannya itu harganya 50.000, tapi kalau pakai GoPay itu kita klik itu nih promonya itu ya Ustaz, itu kan di diskon toh 10.000 misalnya. Tapi saya nggak klik, tapi tetap jadi 50.000 kan. Boleh. Nah, itu. Nanti jangan ambil diskonnya. Pintar juga.
Yang penting kalau nanya itu buat trik-trik deh kalau nanya gitu. Nah, saya jawab beda. Itu yang salah kalau nggak bisa buat trik-trik kalau nanya gitu. Kadang kalau ibu-ibu nanya, ini contoh waktu saya tanya sama Ustadz Irwandi ya, ini semua sudah pada genting banget nih, ini kayaknya ini nggak boleh nih. Tapi saya muter-muter sampai jadinya boleh. Akhirnya ya boleh seperti itu. Karena harus tahu celahnya itu di mana. Oh ini nggak masalah. Itu. Masalahnya tadi kalau dapat keuntungan kan. Berarti kalau saya bayar dengan GoPay normal J. Masalah enggak? Enggak. 50.000. Saya saldonya 50.000. Ini ada saldo saya sini, saya bayar 50.000. Potong 50.000. Dapat keuntungan enggak? Tidak. Nah, makanya ini tadi saya terangkan ini balik tadi ya tentang jawi syubhat. Kalau misalnya ibu belum sampai taraf ini, J, apa sikapnya? Warok. Apa manfaat warok tadi? Warok terhadap hal yang haram, doanya mudah terkabul. Karena kalau warok saja dia jauhi, apalagi yang haram. Iya tak? Dan warok ini muncul dari apa, Bu? Tadi syubhat itu muncul dari apa? Berarti untuk dapat warok gimana? Ya ngaji. Gak mungkin orang itu mau dapat sifat warok kalau nggak ngaji, itu nggak mungkin. Oh mungkin dia ngajinya belum sampai situ, tapi kalau dia ngaji dia sudah tahan-tahan tuh. Ini ada masalah nih, tunggu dulu deh. Warok dia. Yang masalah nggak mau duduk majelis ilmu, cuma ngertinya jualan, cuma ngertinya cari untung, nggak ngerti halal haram. Mau tanya juga sama orang yang cuma taunya dunia saja, nggak mau kaji dari ilmu dari orang yang punya ilmu agama gitu, ya sudah terjerumus. Beberapa YouTuber itu kayak itu kan dia bahas masalah saham gitu, saya dengar gitu, udah kenal gini, oh iya, kamu tanya kepada ahli saham. Coba kalau kamu tanya saham ini pada ahli agama, coba jawabannya lain. Ya, bisnis saham itu dia nggak tanya pada ahli agama, dia tanya pada yang pakar-pakar saham. Oh beda, dia terangkan dari sisi bisnis tuh. Ada yang ngerti syariat, tanya pada itu. Ini halal haramnya di situ. Maka butuh ngaji. Itu manfaat warok di sini nih. Terus sebagian salaf berkata, la tastabti'ul ijabah wa qad sadatta turuqaha bil ma'asi. Janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat. Berarti karena maksiat doa sulit diijabahi atau sulit terkabul dengan segera. Satu catatan lagi. Cara paling mujarab untuk doa terkabul. Yahya bin Mu'adz berkata, siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya takkan tertolak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah lantas mengatakan, siapa yang menghadirkan hati dalam doa saat keadaan darurat atau genting, ia meminta, kuat rasa harapnya, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Nah, dari perkataan Yahya bin Mu'adz dan Ibnu Qayyim ini kesimpulannya ada 3 cara mujarabnya doa itu terkabul. 1, hati tidak lalai. Benar-benar menghayati saat manjatkan doa. Kalau menghayati itu dapat dari mana, Bu? Menghayati. Khusyuk dapat dari mana, Bu?
Apa? Iya, dapatnya dari mana itu? Bisa tahu itu, dia bisa khusyuk, bisa menghayati. Dapatnya dari mana? Bu, ibu baca doa dalam bahasa Arab itu bagaimana bisa menghayati? Nah, tahu apa? Arti. Kalau tidak tahu perkataannya, minimal makna global ibu tahu. Makna global. Jangan cuma keluar saja Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wes, apa? Minta apa? Itu. Oh, ini saya lagi rincikan doa ini Ustaz. Doanya ini kayak gini. Nah, itu maksudnya. Itu nanti hati ya mudah hadir. Ya, hati mudah hadir di situ. Jangan dia minta doa, minta ilmu yang manfaat, dia baca doa minta supaya dilunasi utang, gak nyambung. Dia lagi mau konsep minta ilmu yang bermanfaat gitu ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makrum. Minta apa? Minta ilmu yang manfaat. Bukan itu doanya. Ini Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Kan beda. Maka kadang kita itu kayak di dalam sholat gitu, kadang sesuatu spontan aja gitu. Karena kadang tidak hayati atau bacaannya itu kurang divariasi. Tiba-tiba sholatnya wes rampung, baca apa? Oh, tadi saya kul sama Al-Asr aja kok. Nah, itu karena sudah terus kayak gitu. Otomatis. Kayak saya masuk kamar, lampu belum ada, sudah otomatis saya nyalain gitu ya. Itu aja, otomatis namanya. Dia masuk gitu ya, kerjaannya dia tahu. Beda kalau dia itu baca terus ganti-ganti ya, hayati, tahu arti atau makna global. Yang kedua, benar-benar butuh, membuat kondisi genting saat meminta. Apa di sini Bu keadaannya? Aplikasinya gimana? Apa Bu? Keadaan genting apa? Bu, apa tadi Bu Irma? Nangis. Boleh nggak doa sambil nangis? Boleh. Itu benar-benar butuh. Ya. Terus yang ketiga, menaruh harapan besar terkabulnya doa. Bukti menaruh harapan besar adalah doa dipertegas. Ya Allah, saya minta ini ya Allah, kalau kamu mau saja ya Allah, enggak juga enggak apa-apa. Oh, jangan gitu. Tegas. Pada maksa gimana Ustaz? Hah? Pada maksa. Iya, kalau bahasa kita ya maksa gitu. Ya Allah, ini yang terbaik ya Allah. Mudahkan ya Allah. Sudah, tegas itu. Ya Allah, kalau ini baik saja ya Allah, ya kalau enggak ya sudah ya Allah, enggak apa-apa, saya sabar kok. Ngapain doa? Sabar aja gitu. Itu doa enggak tegas. Ya Allah, terserah kamu saja ya Allah. Ya kalau diberi ya sudah, kalau enggak juga ya Allah, saya sabar sekali ya Allah. Enggak usah tegas, mau minta apa gitu. Enggak usah kaitkan dengan sesuatu. Kecuali dia kaitkan dengan ya Allah, ini kalau ini takdir ini baik untukku, mudahkanlah. Itu kaitkan dengan Allah juga kan? Bukan kaitkan dengan kita. Ya Allah, ini saya sudah yakin baik sekali ya Allah, pokoknya ini saja deh ya. Kali ini beda. Kaitkan yang terbaik itu menurut Allah. Kalau kaitkan terbaik menurut kita jadinya maksa. Coba minta jodoh gitu, ya Allah pokoknya dia saja ya Allah, pokoknya nggak ada yang lain lah, pokoknya dia gitu. Titik gitu. Maksa. Karena menurut kita bisa jadi tidak baik menurut Allah. Itu kan yang kita bahas kemarin. 3 ini. Ya, hati tidak lalai, hayati, isi doanya tadi, kalau bisa ya makna global dikuasai. Yang kedua apa? Benar-benar butuh, boleh sambil minta-minta berulang kali. Nabi SAW itu kalau minta itu minimal 3 kali ulang-ulang doanya boleh. Satu doa saja kita ibu ulang 3 kali ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Itu tanda serius itu. Atau menaruh harapan besar. Ya, yakin Allah kabulkan itu. Dalil yang mendasari ini yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin."
Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang apa? Lalai. Sedangkan kenapa keadaan genting atau sangat butuh kepada Allah akan menjadikan doa tersebut cepat terkabul adalah hadis yang tadi kita baca. Yang meminta tadi musafir, perjalanan jauh, dalam keadaan apa? Rambutnya kusut, masai, berdebu. Dalil ini, itu kan menunjukkan keadaan butuh. Bu, orang musyrik sekalipun, kalau dia minta dalam keadaan genting, Allah selamatkan itu. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut. Fa'idha raqibul fil fulki ida Allah mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Jika orang-orang musyrik itu mereka berada di atas kapal, mereka dalam keadaan genting mau tenggelam. Da Allah mukhlisina lauddin, mereka sungguh-sungguh berdoa pada Allah, mintanya sungguh-sungguh orang musyrik. Lalu selamat. Maka falamma najjahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, nah kembali lagi mereka berbuat apa? Syirik. Doanya terkabul enggak orang musyrik tadi? Terkabul. Kenapa terkabulnya? Bukan karena dia orang baik, bukan. Namun apa? Karena keadaan genting. Orang kepepet tuh doanya luar biasa loh itu. Mungkin ada maling juga yang mau ketangkap terus dia berdoa kan? Tolong selamatkan saya ya Allah. Selamat dia bisa. Benar-benar kepepet itu. Pikirannya kan macam-macam kalau kepepet itu. Jalannya ini, tiba-tiba selamat. Bukan berarti perbuatannya benar kan? Ada orang yang sudah susah bukan main, datang ke kubur berdoa, terkabul. Apa sebab terkabulnya, Bu? Kepepet tadi. Bukan karena perbuatan dia situ minta-minta di kuburan, bukan. Kalau orang musyrik seperti itu, orang musyrik kalau sudah genting, mereka berdoa pada Allah. Tulus doanya itu. Murni doanya pada Allah. Karena sifat itu yang mereka miliki. Itu saking baiknya Allah itu. Masih menolong orang-orang yang susah seperti itu. Apalagi kita manfaatkan sifat itu. Keadaan kita. Kalau berdoa. Minta sungguh-sungguh seperti itu. Itu lebih mudah diijabahi. Nah keadaan dia yang genting. Ini ya kalimat terakhir ya. Sebenarnya membuat doanya terkabul. Namun dikarenakan ia mengkonsumsi yang haram, ia mengakibatkan doanya sulit terkabul. Kemudian saya tutup dengan kalimat di quote yang catatan ke-10, pengaruh doa itu berbeda-beda. Ibnul Qayyim katakan, doa adalah sebab terkuat bagi seorang agar bisa selamat dari hal yang tidak ia sukai. Dan sebab utama meraih hal yang diinginkan. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang berbeda-beda. Nah ini catat berbeda-beda ya Bu ya. Ada yang doanya berpengaruh sangat lemah karena sebab dirinya sendiri. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai karena melampaui batas. Boleh jadi doa tersebut berpengaruh lemah karena hati hamba tersebut yang lemah dan tidak menghadirkan hatinya kalau berdoa. Boleh jadi pula karena adanya penghalang terkabulnya doa dalam dirinya seperti makan makanan haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang selalu lalai, nafsu syahwat yang menggejolak, dan hati yang penuh kesia-siaan. Ini sama seperti kita punya senjata, ada yang bisa gunakan senjata tadi, ada yang tidak bisa gunakan, Bu. Tergantung orangnya. Doanya itu terkabul enggak? Iya, namun tergantung orang masing-masing. Ada dia berdoa pengaruhnya kuat, ada yang berdoa pengaruhnya lemah. Sama seperti ada yang punya senjata, dia pakar, dia ahli, bisa pakai senjatanya dengan baik. Musuh takluk di ketika itu. Namun ada yang punya senjata nggak bisa pakai senjata, malah dia yang takut. Pengaruhnya kan berbeda. Doanya sudah ada, Bu, namun ya pengaruhnya tergantung orang masing-masing. Intinya
Harus perlu merasa yakin pada Allah, perbaiki keadaan iman dan perbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai catatan ke-10. Ya. Ada pertanyaan silahkan. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi perihal jamak sholat ya. Yang pertama, apabila kita sudah niat mau safar, kita menjamak dan qashar, pokoknya asar dan zuhur sudah di Jamak qashar sudah, asar zuhur, nggih. Setelah dalam perjalanan kita ternyata ada sesuatu yang membatalkan untuk safar. Itu apakah kita sholatnya harus diulang? Jadi misalnya ini zuhur ya, saya sudah majukan sholat asar ke waktu zuhur, tetapi akhirnya ujung-ujungnya tidak batal. Nah, maka mungkin saran saya yang pertama, baiknya sholat memang dikerjakan di masing-masing waktu kalau paling memungkinkan itu. Bisa kita jamak itu kalau memang kita sudah yakin, saya nanti ketika waktu asar itu dalam perjalanan. Namun memang ditambahkan lagi, jamak itu tadi kita sebut jamak, kalau jamaknya jamak takdim ya. Syaratnya memang harus setelah kerjakan sholat pertama, langsung sholat yang kedua. Nggak bisa ibu sholat zuhur jam 12, asarnya majukan jam 2. Nggak boleh. Ya. Maka kalau kondisi ini saran saya karena tidak jadi, baiknya diulang saja sholat asarnya di waktu asar. Kalau umpamanya kita berangkatnya naik bis sebelum zuhur kita sudah naik bis, sudah dalam perjalanan. Yeah. Kemudian bis itu berhenti pas setelah maghrib waktu jamaah maghrib. Nah harusnya zuhur asarnya di bis. Zuhur asarnya di bis. Iya. Dengan duduk kita arahnya tidak harus kiblat. Arahnya bisa sesuaikan dengan arah kendaraan meskipun nanti ke arah timur. Disesuaikan menghadap. Iya, karena sulit. Maka menghadap kiblatnya jadi gugur. Berdiri bisa enggak? Tidak, maka jadi gugur. Berwudu bisa atau tidak? Bisa. Bisa enggak wudu di bis, Bu? Bisa. Bisa, berarti tetap berwudu. Ustaz, terima kasih Ustaz. J. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya mengenai wara tadi, berarti sebaiknya kita menghindari marketplace itu nih Ustaz. Sebaiknya kalau misalnya ditakutkannya kita tidak. Yang mana? Yang pembeli apa penjual? Ya penjual. Penjual. Ya. Ya. Ya tunggu aja ya solusinya ya. Sama yang GoPay tadi berarti kita tidak apa-apa ya Ustaz. Misalnya kayak yang kasusnya Bu Irma tadi tidak apa-apa. Berarti kita misalnya ada 100.000 pakai 50.000 dulu gitu, itu nggak apa-apa berarti Ustaz. Iya nggak apa-apa. Karena yang nanya Bu Irma sih jadi puter-puter dulu. Sama itu Ustaz, bener nggak sih Ustaz? Imam di masjid saya itu dia sholat 5 waktunya membaca mushaf, membaca Al-Quran, dan itu kan sholat wajib kan sebenarnya nggak boleh Ustaz. Dia pegang mushafnya ya? Iya, dan dia nggak pegang, ada kayak Ya masih sah. masih sah. Boleh. Dan dia pakai sistem dia membaca khatam Al-Quran biar jamaahnya juga ikut khatam, itu benar atau tidak? Iya jamaahnya dengar khatam juga berarti. Boleh. Ya terus. Cuma sekadar boleh ya. Tapi beberapa asatid bilang katanya nggak, kalau wajib nggak bisa Ustaz. Ya kan yang penting gak banyak gerakan tambahan di situ, cuma situ aja kan di depan. Nah. Secara hukum sah. Tapi kan dia nggak menghadap tempat sujud. Menghadap tempat sujud kan sunnah. Gitu. Ada lagi? Ada? Ibu-ibu. Jadi misal gini Ustaz, suami saya
mengupayakan minjamkan uang ke temannya. Ya. Ya, misalkan nominal 1 juta. Iya. Terus si teman ini inisiatif sendiri, dia ngasih BPKB gitu loh. Ngasih BPKB kendaraannya. Mungkin Terus dibawa- motornya di mana? Motornya dibawa. Ya, terus Karena alasannya katanya buat memperpanjang kendaraan tersebut gitu. Mungkin kendaraan lain yang dikasihkan BPKB-nya gitu loh. Nah, terus ketika tanggal yang dijanjikan, si temennya ini melunasi via transfer. Cuman kan BPKB masih di suami. Nah, ketika sudah transfer berkat berarti sudah lunas, Ustaz. Nah, keesokan harinya dia datang ke rumah, mau ambil BPKB kan, terus dia ngasih sesuatu gitu, maksudnya kayak oleh-oleh gitu loh. boleh dimanfaatin. Nggak riba. Bukan, karena sudah lunas gitu. Karena sudah lunas dan itu bentuk terima kasih dari orang yang berutang. Dan Besok-besok kalau dia mau pinjam lagi dikasih lagi. Karena dia bagus pinjam uang. bayar ya, Ustaz, ya. Iya, rajin bayar tepat waktu. Terus ya ada oleh-oleh lagi, kan jadi enak kita. Terima kasih, Ustaz. Daripada nggak tahu diri, marah-marah lagi. Ya, terus ada lagi? Nggak ada? Nanti yang belum dapat buku Di Manakah Allah minggu depan, Ji. Mungkin yang baru datang minggu depan baru saya kasih lagi. Itu buku gratis. Daripada ibu nanti suruh ganti ongkir, makanya saya bawa ke sini. Kalau yang pesan lewat toko wifi itu ganti ongkos kirim saja. Tapi kalau sini nanti bisa ambil lagi nanti minggu depan. Insya Allah masih ada stok. Nanti dikaji tanggal 4 Oktober. Ya, itu saja. Kita cukupkan. Mungkin Allah terus memudahkan kita beramal soleh, doa-doa kita diijabahi, dan urusan kita semuanya dimudahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.